Aku konsen banget baca novelnya sampai nggak berapa lama kedengeran suara ketawa cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan diberikan rezeki yang lapang. Amin. Cerita kali ini berasal dari kiriman Mas Randi tentang kejadian di asrama sekolahnya dulu. Oh iya, sebelumnya tak lupa saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo, namaku Randy. Ini pertama kalinya aku kirim cerita ke Lepas Tengah Malam. Sebenarnya cerita ini sudah cukup lama, beberapa tahun lalu, waktu aku masih SMA. Jadi SMA aku ini punya asrama untuk anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah. Waktu itu tepatnya hari ketiga aku tinggal di dalam asrama, yang menurutku nyaman. Tiap kamar dihuni sama 4 orang, tapi enggak dengan kamarku. Kamarku isinya cuma 3 orang aja. Entah kenapa, ya mungkin emang muridnya kurang kali ya. Aku nggak pernah mikir aneh-aneh soal asrama ini. Suasananya nyaman, gedungnya juga masih terbilang bagus. Sampai pada malam di hari ketigaku di asrama tersebut. Jadi ceritanya, malam itu aku lagi baca novel Harry Potter kalau nggak salah. Sambil tiduran di tempat tidurku, aku nggak tahu teman-teman kamarku lagi ngapain, karena posisi tempatku berlawanan dari arah sama tempat mereka. Aku konsen banget baca novelnya sampai nggak berapa lama kedengaran suara ketawa cewek. Awalnya aku nggak sadar, aku bener-bener lupa lagi di mana sekarang. Kan aku baru aja nih pindah ke tempat ini. Jadi di pikiranku ini masih kebayang-bayang suasana rumah. Jadi wajarlah kalau ada suara cewek ketawa. Apalagi rumahku masuk daerah padat penduduk. Bisa aja kan suara tetangga. Sampai akhirnya, ketika dengar suara itu kedua kalinya, aku baru sadar. Ini kan aku lagi di asrama cowok pula. Lah, terus suara cewek asalnya dari mana? Dan lagi suara ketawanya mirip banget sama ketawa si itu tuh, yang rambutnya panjang, suka pakai baju putih. Kalian tahulah siapa. Refleks, aku langsung megang kuping. Kirain lagi pakai headset di kuping. Mungkin lagu yang ku denger ada suara ketawa-ketawanya. Tapi ternyata nggak ada. Aku emang lagi nggak denger musik. Aku bener-bener lagi baca doang. Akhirnya suara itu berhenti. Aku tungguin, nggak ada suara lagi. Ya udahlah, akhirnya aku coba nggak ngehirauin. Dan juga nggak nanya ke teman kamarku apa mereka dengar suara apa enggak. Aku kembali baca novel yang tadi sempat terputus. Kembali mencoba konsen ke novelku. Tapi nggak berapa lama kemudian, suara itu muncul lagi di telingaku.
Tapi kali ini suaranya beda. Suaranya terdengar jauh lebih kecil dari suara yang sebelumnya. Seakan-akan orang yang ketawa barusan jaraknya semakin jauh dariku, makanya suaranya semakin kecil. Aku diam sejenak, dan aku ingat apa yang pernah ibu temanku bilang. Katanya, si mbak-mbak ini kalau suaranya kenceng atau kedengeran seperti dia berjarak dekat dari kita, berarti aslinya dia jauh. Berarti kalau sebaliknya, tanpa pikir panjang, langsung ku tutup novel dan ambil selimut buat tidur, sambil baca doa-doa. Akhirnya aku bisa tidur. Tapi sayang banget, malam itu benar-benar mimpi buruk buatku. Karena aku ngalamin yang kata orang sebagai ketindihan, di mana waktu bangun, kulihat langit-langit kamar terasa pandangan seperti ditutup oleh jari-jari panjang dan besar. Memang bisa kelihatan kondisi kamar, tapi anehnya seperti ada jari-jari yang menghalangi penglihatan mata. Jadi seolah-olah saya ngelihat semuanya sambil ada garis-garis mirip jari tangan gitu. Tapi ini jari tangannya panjang-panjang dan besar banget. Aku pun berusaha teriak, tapi nggak bisa. Berusaha gerakin badan pun gak bisa juga. Akhirnya aku merem lagi dan berdoa dengan doa yang bisa aku ingat. Syukurlah beberapa saat kemudian aku bebas dari situasi yang menyeramkan itu. Dan akhirnya bisa bangun dan gerak normal lagi. Saya pun pergi ke tempat tidur salah satu teman di kamar dan langsung bangunin dia. Sebut aja dia Doni. Saya pun minta tukeran tempat tidur dulu sama Doni, soalnya saya bener-bener takut. Cuman saya nggak mau ceritain sama Doni apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Doni mau tukeran tempat tidur. Syukurlah, akhirnya malam itu bisa terlewati. Aku pikir gangguan buatku cukup sampai di situ. Tapi ternyata enggak. Besoknya, setelah kejadian malam itu, aku masih sedikit trauma, tapi aku tetap berusaha untuk terus positive thinking setiap berada di dalam kamarku sendiri. Dan alhamdulillah selama beberapa waktu memang sudah tidak ada lagi gangguan seperti ini. Baik itu waktu di kamar sendirian ataupun pas lagi bareng sama teman-teman. Tapi ternyata gangguan itu belum berakhir. Dan kali ini lebih heboh lagi. Si Mbak Kunti ini gangguinnya nggak sendirian. Jadi ini kejadiannya sekitar 1 atau 2 bulan dari kejadian pertama. Waktu itu aku lagi ngikutin pengajian di masjid dekat sekolah. Waktu itu kira-kira sekitar jam 10 malam. Oh iya, letak masjid ini cukup memberikan kesan yang angker juga. Jadi kalau mau masuk ke kawasan masjidnya harus jalan melewati pohon-pohon di kiri kanan jalan. Ada beberapa kisah horor yang juga dihadapin teman-temanku waktu lewat area ini, entah lagi mau ke masjid atau pulang dari masjid. Tapi untuk kali ini kita fokus ke ceritaku dulu ya. Waktu itu aku udah selesai ngaji dan mau balik lagi pulang ke asrama. Waktu itu kebetulan aku ngajinya sendirian. Karena yang lain ngajinya pada di musola di dalam lingkungan asrama, sedangkan aku sendirian keluar dari lingkungan asrama. Tapi biasanya yang di dalam sama yang di luar asrama selesainya bareng. Setelah selesai ngaji, aku pun kembali ke asrama sendirian. Waktu itu gak ada pikiran aneh sama sekali. Karena selain masih baru jam 10 malam, jaraknya juga deket kok. Kalau jalan kaki nggak sampai 5 menit sudah sampai. Di perjalanan balik dari masjid ke lobi sekolah, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Jadi aku jelasin dulu denahnya ya biar enak. Kalau dari asrama mau ke masjid itu ngelewatin sekolah dulu. Bisa lewat samping sekolah ataupun lewat dalam area sekolah. Tapi anak-anak biasanya lebih suka lewat area dalam sekolah karena jalannya tinggal lurus jadi bisa lebih cepat sampai.
Entahlah, nggak tahu kenapa malam itu aku nggak lewat samping sekolah, tapi langsung masuk ke area sekolah dan lebih milih lewat sana. Ya, pengen lebih cepat aja. Lagi pula di area sekolah ini kalau malam juga nggak gelap-gelap amat. Banyak lampu yang dinyalakan, sehingga biasa aja nggak terlalu bikin merinding. Untungnya dari tadi perjalanan dari masjid ke sekolah nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, begitu masuk ke area sekolah, entah kenapa bulu kuduku langsung merinding. Cuma nggak kuhirauin ya. Kupikir palingan gara-gara dingin kali, kena angin jadinya merinding. Sampai kira-kira sudah setengah jalan di area sekolah, pas posisi sedang ada di tengah lapangan yang cukup luas, yang biasa dipakai untuk upacara. Di situ aku nggak bisa gerak. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku. Aku nggak percaya sama yang kulihat, tapi ini beneran nyata. Ada pocong di pojokan lapangan. Pocongnya itu nggak diem, badannya sedikit bergerak, tapi tetap berada di situ. Jadi dia gerak, cuma nggak kemana-mana. Bisa dibayangin nggak tuh merindingnya? Malam-malam, sendirian, di tengah lapangan sekolah, lihat pocong goyang-goyang badan. Aku nggak berani ngelihat dan refleks tutup mata sambil baca-baca ayat kursi dalam hati. Belum cukup sampai di situ, dalam kondisi sedang kaget-kagetnya karena lihat si pocong tadi, tiba-tiba suara cekikikan yang pernah aku dengar di kamar tiba-tiba muncul lagi di telingaku. Suaranya masih sama seperti yang kuingat waktu itu. Suaranya kecil dan terasa jauh di sana. Yang berarti kata orang, sumber suara itu sedang berada di dekatku. Seketika aku semakin kencang langsung baca-baca doa yang bisa kuingat, sambil maksa badan yang terasa kaku untuk bergerak lagi menuju asrama. Alhamdulillah, setelah beberapa saat, badanku jadi ringan kembali dan aku pun langsung cepat-cepat jalan setengah berlari balik menuju asrama. Cerita yang ku alamin malam itu gak pernah ku ceritakan ke siapapun, dan tentu saja gak akan terlupakan. Dan sepertinya gangguan yang ku alami malam itu sudah berakhir. Dan emang benar, sejak malam itu, aku sudah gak pernah diganggu lagi. Gak pernah melihat ataupun mendengar mereka lagi sampai lulus dari sekolah tersebut. Berarti mungkin selama ini mereka cuma kenalan aja kali ya. Buktinya sampai lulus sudah gak pernah ganggu lagi. Begitu pikirku. Ya alhamdulillah deh kalau gitu. Sampai pas aku udah masuk kuliah, aku sempat nyambung Facebookan dengan salah satu teman SMA aku. Ku ceritakan tentang pocong yang kulihat di lapangan. Rupanya, pembalasan dari dia gak seperti yang kubayangkan. Dia cuma jawab, "Oh, pocong yang di lapangan. Gue juga udah sering ketemu sama dia di lapangan. Seringnya nampakin diri di pojokan lapangan," kata dia dengan santainya. Gila nih orang, santai banget nanggepinnya, begitu dalam hatiku. Dan obrolan pun beralih ke hal-hal yang lain. Setelah itu, mulai lagi hal aneh terjadi menimpaku. Malamnya, setelah aku nostalgia cerita horor sama temanku tadi di Facebook, 2 hari berturut-turut aku mimpiin hal yang sama terus. Aku mimpiin kejadian yang sudah kuceritakan tadi, dan selama 2 hari itu pas waktu bangun, aku selalu bangun jam 3 pagi. Syukurlah, kali ini sudah tidak ada lagi terdengar suara ataupun penampakan lainnya. Cukup 2 malam itu aja dengan mimpi seram yang sama, dan bangun di jam yang sama, jam 3 pagi. Berarti mungkin benar ya kata orang, ketika kita sedang membicarakan mereka akan terasa entah dimanapun kita berada. Semoga aja setelah aku nge-share ceritaku di channel Pas Tengah Malam ini, gak ada lagi kejadian aneh menimpaku.
Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Randi yang sudah bersedia mengirimkan ceritanya ke sini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.